Bab 1103. Wanita. Karina membuka buku menu dan ada foto berbagai makanan juga nama masakannya. Nama hidangan disajikan dalam dua bahasa, Jerman dan Inggris. Karina tidak mengerti bahasa Jerman tapi dia mengerti bahasa Inggris. Menu pembuka ada sup, hidangan utama lalu makanan penutup setelah makan malam. Jumlahnya kurang lebih ada 20. Persis seperti yang Kevin bilang kalau tidak ada banyak pilihan. Tapi karena pria itu berani menjamin kalau rasa restoran ini paling otentik, jadi Karina mau mempercayainya dan memesan satu menu dari setiap makanan. Setelah memesan makanan, Karina berkata, makanan restoran ini dikit banget dan lokasinya juga jauh, dekorasinya juga agak seram. Apakah dia bisa menghasilkan uang? Kevin menjelaskan padanya, Bettina menjalankan restoran ini bukan karena uang tapi karena dulu nenek moyangnya adalah koki istana dan anggota keluarganya juga koki di Jerman. Bettina cuma butuh tempat untuk terus menggunakan bakat memasak. Menu itu cuma sebagian kecil dari yang bisa dia masak. Setiap musim dia akan ubah menu. Bettina juga gak kekurangan uang karena putranya punya beberapa restoran terkenal di Jerman. Karina terkejut saat mendengar ini karena tidak menyangka kalau pemilik restoran yang sepertinya bisa tutup kapan saja ternyata wanita yang berkecukupan. Dia berseru, jadi dia melakukan ini karena cinta ya? Ya, Kevin mengangguk. Restoran ini gak buka tiap hari dan hanya buka saat moodnya baik. Terkadang dia punya urusan seperti pergi belanja dengan teman atau minum teh atau pergi ke salon. Dia gak kasih tahu pelanggan dan terkadang beberapa pelanggan datang ke sini. Hahaha, tapi aku kagum pada hidupnya yang bebas dan bisa hidup sesuka hati. Ini mengingatkan Karina pada sesuatu yang dia harapkan ketika masih kecil. Untuk jadi pemilik toko, tidak perlu punya banyak, yang penting punya semua makanan yang dia sukai. Tidak masalah jika toko tidak bisa buka setiap hari dan akan tutup tepat jam 5 sore. Lalu dia mengendarai Ferrari edisi terbatas, kembali ke villa seluas 1000 meter di pusat kota dan menikmati kemewahan tanpa perlu menyombongkan diri. Dia merasa kalau hidup Bettina kurang lebih seperti itu. Karina, kamu pernah mikir seperti apa masa tuamu? Kevin bertanya dengan santai. Iya, ketika aku muda aku akan hemat uang dan beli 60 rumah untuk disewakan. Jadi pekerjaanku tiap hari cuma kumpulin uang sewa rumah. Aku bekerja tiap hari selama sebulan tapi gak akan kelelahan. Karina berkata lagi, uang sewa ditambah keuntungan saham grup River, aku tidak akan jadi miskin ketika tua, Kevin. Sepertinya Karina punya salah paham dengan kemiskinan. Dia bertanya lagi, terus gimana dengan bulan Februari yang cuma punya 28 hari dan Januari yang 31 hari? Sederhana kok, aku harus kerja keras di bulan Februari dan kalau ada 31 hari maka aku akan libur kerja dan istirahat. Karina menjawab tanpa berpikir. Keduanya mengobrol sampai akhirnya pemilik restoran menyajikan makanan. Kevin, akhirnya kamu dapat jodoh dan makanan ini gratis. Bettina berkata dengan semangat saat menyiapkan makanan. Kupikir aku gak pernah bisa ketemu kamu lagi. Dan aku tidak menyangka kamu tiba-tiba datang, terima kasih. Kata Kevin, setelah berpikir dia berkata lagi, saat aku dan Karina menikah, aku akan kirim undangan untukmu. Kapan kamu akan menikah? Bettina bertanya. Kevin menjawab, musim semi berikutnya. Mendengar jawaban itu, Bettina meninggalkan mereka dan karena tidak mau mengganggu. Kemudian Kevin menceritakan apa yang dia bicarakan dengan Bettina pada Karina. Kevin, dulu kamu keliling dunia dan punya teman di setiap negara? Tanya Karina sambil mencicipi sup dan memuji. Sup ini enak banget. Dulu aku pernah datang ke Jerman dengan kakak dan pernah makan sup ini, tapi rasa sup ini beda sekali. Cobalah, dia berkata sambil menyendokkan sup ke mulut Kevin. Kevin meminum sup itu dan menjawab, di setiap tempat aku cuma kenal 1 atau 2 orang tapi setelah pergi dari tempat itu, aku gak komunikasi dengan mereka lagi. Aku juga belum pernah komunikasi dengan Bettina setelah pergi dari Jerman.
Ketika membawa Karina ke sini, dia juga belum menghubungi Bettina. Ketika Bettina melihatnya barusan dan dia berkata tidak berani mengganti nomor karena takut Kevin akan menghubunginya, wanita itu juga berkata menyayangi Kevin sebagai teman. Teman, padahal Kevin adalah orang yang sangat dingin dan tidak peduli dengan sekitar. Dia tidak pernah terlalu lama peduli pada seseorang. Karina mengangguk dan tidak tahu harus menjawab apa. Ayo makan. Kevin membantu memotong sosis kecil dan meletakkannya. Ini salah satu hidangan yang paling Bettina banggakan, cobalah. Keduanya sedang makan. Kevin mendengar langkah kaki Bettina, menoleh dan kebetulan melihat seorang pelanggan wanita yang baru datang. Fanny Gior, sudah lama tidak melihatmu. Apa kabar? Gimana kabarmu? Kita belum bertemu setengah tahun. Kevin mendengar nama Fanny Gior, tubuhnya menegang dan sedikit menyipitkan mata, ada kerumitan yang melintas di matanya. Setelah itu wanita bernama Fanny Gior menjawab dengan dingin, aku habis perjalanan bisnis. Tatapan Kevin berubah ketika melihat wanita yang memakai baju hitam duduk di meja lain dan menatap sisi wajah wanita itu membuat mata Kevin bergetar. Karina sibuk makan dan tidak menyadari keanehan Kevin. Setelah itu Kevin memikirkan sesuatu dan langsung tersadar, mencoba memendam emosi yang dia rasakan ke lubuk hatinya. Makan dengan santai dan mengobrol dengan Karina mengenai kemana mereka akan pergi. Wanita itu memesan sup, sepotong roti dan hidangan utama. Dia makan dengan cepat tapi tetap anggun. Karina dan Kevin bahkan belum makan setengah. Tapi wanita itu sudah menghabiskan makanannya. Dia bahkan tidak menyapa Bettina ketika selesai makan. Menaruh uang di atas meja dan pergi tanpa menoleh. Tidak lama setelah wanita itu pergi, Kevin tidak bisa menahan rasa curiganya. Ketika Bettina menyajikan makanan, dia bertanya pelan dengan bahasa Jerman. Bettina, kamu kenal wanita yang barusan makan itu? Bab 1104. Aku tidak percaya kebetulan seperti itu. Bettina tidak bertanya alasan kenapa Kevin tiba-tiba bertanya soal Fanny. Dia memberitahunya secara detail, aku gak terlalu paham. Sepertinya dia bekerja jadi pengawal orang kaya dan tidak banyak bicara. Dia orang yang dingin. Dia makan dengan cepat dan langsung pergi setelah makan. Fanny pertama kali datang ke restoranku tahun lalu. Suatu sore ketika aku bersiap untuk pulang, ada dua orang datang mau merampok dan kalau bukan karena bantuannya, mungkin aku gak bisa bertemu kamu lagi. Dia datang untuk makan 2 minggu sekali tapi itu sudah setengah tahun yang lalu dan dia bilang habis perjalanan bisnis dan baru kembali ke Nordik. Kevin mengangguk setelah mendengar ini untuk menunjukkan kalau Bettina bisa pergi. Karina memperhatikan mereka berbicara pelan dan setelah selesai bicara, Kevin tidak bercerita. Apa yang dia bicarakan dengan Bettina? Karina berpikir Kevin tidak bercerita karena tidak mau dirinya tahu dan tidak bertanya. Seperti yang Kevin bilang, masakan Bettina sangat enak dan Karina sangat puas dengan makan siangnya. Setelah selesai makan, keduanya tidak segera pergi. Hanya ada beberapa pelanggan di restoran dan Bettina menyerahkan pelanggan itu pada pelayan. Kemudian duduk di depan Kevin dan bertanya berapa lama dia tinggal di Nordik. Kevin berkata dia akan pergi dari Nordik lusa dan kembali ke Munchen. Kemudian terbang ke beberapa negara di Eropa Utara dan akhirnya ke Perancis. Rencana perjalanan ini cukup rumit dan jika masih ada waktu mungkin mereka akan kembali lagi ke Jerman, tidak akan kembali ke Nordik. Mendengar itu Bettina merasa sedih dan memberitahu mereka supaya tidak pergi terlalu malam karena Jerman cukup berbahaya. Setelah selesai bicara, Kevin dan Karina meninggalkan restoran. Karina memegang telapak tangannya dan berjalan. Kamu punya teman di sini? Ada 2, tapi sudah lebih dari 10 tahun gak pernah komunikasi. Mungkin mereka sudah gak ingat aku. Dan kalau kita ke sana, aku akan bawa kamu, jawabnya tenang. Gak, kita pergi untuk liburan dan bukan mau ketemu teman lama kamu. Karina menolak sambil tersenyum. Apalagi mereka sudah lebih dari 10 tahun tidak komunikasi. Jika mereka pergi dan orang itu tidak ingat Kevin, itu akan memalukan. Selain itu karena sudah terlalu lama,
mungkin saja orang itu sudah pindah dan tidak bisa dihubungi. Keduanya kembali ke mobil. Kevin mengemudi ke tujuan mereka. Giselle memberitahu mereka kota yang indah, segar dan cantik. Tapi kondisi jalannya kurang bagus dan mereka mengemudi selama hampir 2 jam. Ketika mereka tiba di kota, Kevin turun duluan dari mobil untuk bertanya pada orang menggunakan bahasa Jerman lalu masuk kembali ke mobil. Ayo kita ke hotel untuk pesan kamar dulu dan istirahat sebelum pergi jalan-jalan. Mereka punya banyak waktu dan harus istirahat sehingga punya energi untuk pergi berjalan-jalan dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Tempat wisata ini kecil dan tidak banyak turis, hanya ada 2 hotel di kota. Oke, Karina berada di mobil selama hampir 2 jam dan jalanan kurang bagus. Sebenarnya dia sangat mengantuk dan lelah, hanya ingin tidur dengan nyaman. Setelah menemukan hotel dan memesan kamar, Kevin juga memberikan tip pada pemilik karena sudah memberikan kamar yang punya pencahayaan yang baik. Kamar didekorasi dengan gaya retro dan ada beberapa bunga yang sangat cantik ditanam di balkon. Awalnya Kevin memeriksa sekeliling kamar, mengganti sprei lalu mengecek kamar lagi. Baru setelah itu Karina masuk untuk mandi dan tidur. Karina mandi air hangat dan langsung tertidur setelah berbaring di tempat tidur. Kevin duduk di sofa dan memikirkan wanita yang dia lihat di restoran betina. Dia sedikit mengernyit dan ada tatapan rumit di matanya. Fanny Gior, apakah dia orang itu, atau hanya namanya saja yang sama dan hanya mirip? Tapi Kevin tidak percaya pada kebetulan seperti itu dan meskipun nama yang sama, tapi dia terlihat sangat mirip, dan kalau bilang mereka orang yang berbeda. Lalu dia melihat Karina yang berada di pelukannya. Kevin berpikir sejenak dan tidak mau memikirkannya, pergi ke kamar mandi, menelepon seseorang dan memberitahu orang itu tentang Fanny. Dia meminta mereka untuk cari tahu tentang orang ini dan kirimkan informasi ke alamat emailnya secepat mungkin. Setelah mengatur masalah ini, Kevin mandi dan tidur dengan Karina. Tapi dia tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan sesuatu. Dia terbangun setelah tidur selama 1 jam. Kevin melihat Karina masih tidur nyenyak dan ada sentuhan kelembutan juga kasih sayang melintas di matanya. Dia khawatir meninggalkan Karina sendirian di kamar dan takut kalau wanita itu akan panik jika tidak melihatnya saat bangun, jadi Kevin tidak pergi kemanapun. Dia mengambil buku yang ada di lemari, membukanya dan berniat membaca untuk mengisi waktu. Tapi dia tidak membaca sedikit pun. Mungkin karena tiba-tiba bertemu dengan wanita itu, membuatnya teringat banyak hal yang dia alami di organisasi sebelumnya. Ketika Karina bangun, dia melihat Kevin duduk di sofa sambil memegang buku di tangannya, tapi dia tidak bergerak sama sekali dan seperti patung. Dia memperhatikan pria itu sebentar dan Kevin masih tetap diam. Kevin, Karina memanggilnya. Kevin mengedipkan matanya dan tersadar. Sudah bangun, dengan tenang menutup bukunya, menaruhnya dan berjalan ke tempat tidur. Sudah lewat dari jam 4 sore, kamu lapar, mau pergi keluar makan snack atau tunggu makan malam? Aku gak terlalu lapar kok. Karina duduk dan bertanya, apa yang kamu pikirkan saat sedang duduk? Teringat akan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Kevin tidak berbohong tapi juga tidak mengatakannya secara detail. Karina memegang tangannya. Kamu jadi memikirkan itu terus ya? Dia tahu kalau kehidupan Kevin sebelumnya adalah bukan kehidupan orang biasa dan menakutkan, dan pria itu baru bisa hidup normal setelah bertemu orang tuanya. Tapi itu kenangan masa lalu yang tidak bisa dihapus ataupun dilupakan. Sedikit, Kevin tidak menyangkalnya dan mengubah topik, ayo bangun. Aku akan ajak kamu keluar untuk cari makan malam. Karina tidak bisa menghiburnya karena semua sudah masa lalu dan lebih baik berhenti membahasnya. Mereka harus melihat ke depan dan Karina juga tidak mengerti apa yang Kevin alami sehingga tidak tahu perasaannya dan tidak bisa menghiburnya. Dia hanya berpura-pura tidak tahu, tidak berbicara sebagai orang sok hebat dan menasihati. Karina bergumam, bangun dari tempat tidur lalu pergi mandi.